sebelum kita mulai, Ketua kelas, Nesya, bisa dipimpin doanya? Bisa, Bu. Ya, coba dipimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya, terima kasih Nesya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Pertemuan kedua ini ya, yaitu masih tentang bilangan berpangkat pecahan. Di sini kalian diharapkan ya dapat menyederhanakan bilangan berpangkat pecahan. Coba siapa yang masih ingat kalau A pangkat N dikali A pangkat M, hasilnya jadi apa? Raihan? Iya, Bu. Hadir, Bu. Iya. Ibu bertanya sama kamu, A pangkat N dikali A pangkat M, hasilnya jadi apa? Ada yang bisa? Ya, Aida? Oke, kalau gitu kita ulangi lagi aja ya. Ibu izin share screen. Ini bentuk umum perpangkatan. Jadi kalau A pangkat N itu adalah perkalian A sebanyak N. Jadi kalau 3 pangkat 5, maka menjadi 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Ya, perkalian 3-nya sebanyak 5. Rizky Firdaus. Iya, Bu. Iya. Rizky, kalau 2 pangkat 4, jadi perkaliannya ada berapa kali? 4, Bu. 4. Yang dikalikannya apa? 2-nya, Bu. Ya, jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2. Ya. Itu ya. Nah, untuk 2 pangkat 4 tadi, berarti bilangan pokoknya berapa? Afrizal? 3, Bu. Kalau 2 pangkat 4, bilangan pokoknya berapa? 2. Ya, 2. Berarti bilangan pangkatnya berapa? Ada yang bisa bantu? 4, Bu. 4, Bu. 4, Bu. Ya, 4 ya. Jadi 2 pangkat 4 itu bilangan pokoknya 2, bilangan pangkatnya 4. Hasilnya berapa, Rika? 16, Bu. Ya, 16. Dari 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. Ya. Sekarang kita lanjut kembali. Nah, ini dia sifat yang tadi Ibu tanyakan. Jadi kalau A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M tambah N. Jadi bilangan pokoknya sama, pangkatnya tinggal ditambahkan. Jadi kalau 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3, maka menjadi 3 pangkat 2 tambah 3. Jadi sama dengan 3 pangkat 5. Kemudian A pangkat M dipangkatkan N, maka menjadi A pangkat M kali N. Jadi sama dengan A pangkat MN. Nah, contohnya 3 pangkat 2 dipangkatkan 3, maka menjadi 3 pangkat 2 kali 3. 2 kali 3-nya 6, jadi 3 pangkat 6. A kali B pangkat M. Nah, di dalam kurungnya dikali, berarti M-nya ini adalah pangkat masing-masing dari bilangan yang di dalam kurung. Maka menjadi A pangkat M dikali B pangkat M. Maka menjadi A pangkat M, B pangkat M. Nah, contohnya 2 kali 3 dipangkatkan 3. Maka menjadi 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Sehubungan dengan yang kita pelajari hari ini, yaitu bilangan berpangkat pecahan, maka sifat-sifat yang tadi ada di sini, ini
Ya, ini sama saja dengan yang ada di sini. Bedanya pangkatnya adalah pecahan. Ya, jadi K pangkat A per B dikali K pangkat C per D. Nah, ini bilangan pokoknya K. Berarti pangkatnya ditambah, karena di sininya dikali. Maka menjadi K pangkat A per B ditambah C per D. Kemudian K pangkat A per B dibagi K pangkat C per D. Nah, kalau dibagi bilangan pokoknya sama, berarti pangkatnya tinggal dikurang. K pangkat A per B dikurang C per D. Nah, kemudian ini K pangkat A per B dipangkatkan lagi C per D. Berarti ini K dipangkatkan A per B dikali C per D. Nah, kita lihat di sini contohnya. Ada A pangkat 3, B pangkat 2, dikali A pangkat 5, B pangkat 4. Nah, ini berarti A pangkat 3 dengan A pangkat 5. Kemudian B pangkat 2 dengan B pangkat 4. Jadi A pangkat 3, A pangkat 5, berarti ini menjadi A pangkat 8. B pangkat 2 dengan B pangkat 4, berarti menjadi B pangkat 6, ya. Nah, itu yang untuk bilangan bulat. Kelihatan ya? Iya Bu, kelihatan Bu. Kelihatan, Bu. Untuk mengerti arti bilangan berpangkat pecahan, kita harus bisa dahulu menentukan akar suatu bilangan. Ya, di sini ada akar 9. Nah, di sini tidak ada angkanya. Nah, berdasarkan kesepakatan ya, ini adalah akar pangkat 2. Jadi tidak dituliskan kalau akar pangkat 2. Berbeda dengan angka yang lain ya, ini 4 ditulis, ini 3 ditulis ya. Jadi selain 2 ditulis, tapi kalau 2 di sini tidak ditulis. Jadi akar 9 sama dengan akar, nah 9 itu 3 pangkat 2, maka menjadi 3. Dibaca akar pangkat 2 dari 9 sama dengan 3. Kemudian ini akar pangkat 4 dari 16. Nah, akar pangkat 4 dari 16, 16-nya bisa menjadi 2 pangkat 4, maka hasilnya 2. Kemudian akar pangkat 3 dari 343. Ini adalah sama dengan akar pangkat 3 dari 7 pangkat 3. Maka hasilnya adalah 7. Nah, perhatikan di sini, ketika di sininya 2, ini 2, maka hasilnya 3. Ini 4, ini 4, jadi hasilnya 2. Ya, ini 3, ini 3, hasilnya 7. 3 pangkat 1 per 4. Dipangkatkan 4. Nah, ini kita ingat sifat yang tadi, sudah pangkat dipangkatkan lagi. Berarti pangkatnya dikali, ya. Jadi 1/4 dikali 4, hasilnya 1. 3 pangkat 1 sama dengan 3. 3 pangkat 1/4 dipangkatkan 4, itu kita ubah menjadi seperti ini bentuknya. Jadi akar pangkat 4 dari 3 dipangkatkan 4. Nah, pangkat 4 kan berarti perkaliannya sebanyak 4. Ya, ini perkaliannya sebanyak 4. Berarti bisa kita tulis akar pangkat 4 dari 3 pangkat 4. Di sininya sama-sama 4, berarti hasilnya 3. Jadi 3 pangkat 1 per 4 dengan akar pangkat 4 dari 3 pangkat 1, itu hasilnya sama. Ya. Terus kemudian 4 pangkat 3 per 2 dipangkatkan 2. Nah, ini berarti 4 pangkat 3 per 2 kali 2. Sama dengan, nah ini kan 2 dibagi 21 kali 3. Jadi 4 pangkat 3 sama dengan 64.
Kemudian yang ini, akar dari 4 pangkat 3 dipangkatkan 2. Nah, pangkat 2 berarti perkaliannya berulang sebanyak 2 kali. Itu sama saja dengan akar dari 4 pangkat 3 dipangkatkan 2. Nah, ini kan berarti menjadi, ini kan 2 di sininya ya, sesuai kesepakatan yang tadi Ibu beritahu. Nah, di sini 2, ini 2, berarti sisa 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 adalah 64. Jadi, 4 pangkat 3 per 2 dengan akar dari 4 pangkat 3 itu hasilnya sama. Ya. Nah, dari sini kita secara umum bisa kita tulis A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Ya. A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Ya, jadi yang di atas sebagai pangkat, yang di bawah ini N-nya sebagai akar. Ya. Iya, Bu. Selanjutnya, ubahlah bilangan berikut dalam bentuk akar atau sebaliknya. Kemudian tentukan hasilnya. 64 pangkat 2 per 3. 64 pangkat 2 per 3 berarti ini akar pangkat 3 dari 64 pangkat 2. Jadi sama dengan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 6 dipangkatkan 2. Jadi 2 pangkat 6-nya itu dari ini, 64 ini. Diubah jadi 2 pangkat 6. Nah, 2 pangkat 6 dipangkatkan 2, hasilnya 2 pangkat 12. Jadi menjadi akar pangkat 3 dari 2 pangkat 12. Maka menjadi 2 pangkat 12 per 3. 12 per 3 adalah 4. Jadi 2 pangkat 4. Ya. Jadi 64 pangkat 2 per 3 itu hasilnya 2 pangkat 4. Berapa 2 pangkat 4? Berapa 2 pangkat 4? 16. Iya, 16. 16. Oke, yang nomor 2. Akar pangkat 3 dari 8 pangkat 2. Sama dengan, berarti menjadi 8 pangkat 2 per 3. Ya, dari sini ke sini paham ya? Ini kan 8 pangkat 2, ininya akar pangkat 3, berarti 3-nya menjadi per. 8 pangkat 2 per 3. Sama dengan, nah 8-nya ini kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Dipangkatkan lagi 2 per 3. Berarti 3 kali 2 per 3, hasilnya 2. Jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4. Sampai sini paham? Bu, maaf, yang 8-nya itu dijadiin 2 pangkat 3 ya, Bu? Kenapa nggak langsung 8-nya aja? Oke, kenapa nggak langsung 8-nya aja? Itu supaya kita bisa melihat, jadi 8 itu kan 2 pangkat 3. Nah, ini kan pangkat 3 dengan ini per 3. Ya, jadi kan bisa kita sederhanakan. Gitu. Makanya jadi sisa 2 pangkat 2. Sampai sini paham? Paham, Bu. Ya? Paham, Bu. Nah, seperti ini nih. 64. Kok diubahnya 2 pangkat 6? Padahal 8 pangkat 2 bisa nggak? Bisa. Bisa. Kan? Tapi kenapa nggak 8 pangkat 2? Karena 8 itu masih belum sederhana. Masih bisa diubah lagi menjadi 2 pangkat 3. Gitu. Oh, Ya? jadi kalau misalkan mau diubah gitu paling sederhananya banget ya, Bu? Iya. Sebisa mungkin paling sederhana. Ya? Oke, sampai sini? Iya, Bu. Nah, ini yang intinya sifatnya itu sama dengan bilangan berpangkat bulat positif. Nah, untuk yang nomor 2. Nah, ini sudah campuran.
Ada pangkatnya, pangkat pecahan, ada bentuk akarnya. Nah, ini berarti harus kita sederhanakan dulu. A pangkat 3B dipangkatkan setengah. Nah, ini menggunakan sifat yang ada di dalam kurung kemudian dipangkatkan. Siapa yang masih ingat? Ini menggunakan sifat apa? Kita pakai sifat yang ini nih. A kali B pangkat M. Nah, di dalam kurungnya dikali, kemudian dipangkatkan. Di luar kurungnya dipangkatkan M. Berarti M ini pangkatnya milik A dan B. Jadi kita bisa menuliskan masing-masing. A pangkat M dikali B pangkat M. Ya, ini contohnya 2 kali 3 pangkat 3. Berarti kita bisa tuliskan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Ya. Kita kembali lagi ke sini. A pangkat 3B dipangkatkan setengah. Berarti kita bisa menuliskan A pangkat 3 dipangkatkan setengah. Kemudian B dipangkatkan setengah. Nah, ini dia. Ya, jadi A pangkat 3B pangkat setengah, kita ubah menjadi A pangkat 3 dipangkatkan setengah, B dipangkatkan setengah. Maka menjadi A pangkat 3 dipangkatkan setengah, berarti dikali pangkatnya, 3 kali setengah. B-nya tetap pangkat setengah. Kemudian, akar pangkat 2 dari B pangkat 3. Nah, ini berarti menjadi B pangkat 3 per 2. Ini. B pangkat 3 per 2. Per A pangkat 2. Ya, 3 kali setengah itu kan 3 per 2. Nah, kemudian B pangkat setengah dikali B pangkat 3 per 2. Ini berarti pangkatnya bisa kita tambah. Kan B pangkat setengah kali B pangkat 3 per 2. Sama-sama bilangan pokoknya B berarti pangkatnya ditambah. Setengah ditambah 3 per 2. Berarti 4 per 2. 4 per 2 hasilnya 2. Maka menjadi A pangkat 3 per 2 dikali B pangkat 2 per A pangkat 2. Nah, A pangkat 3 per 2 dikali B pangkat 2 per A pangkat 2 per ini, ya, per A pangkat 2 bisa kita ubah ke atas. Maka pangkatnya menjadi negatif. Ingat yang kemarin pangkat negatif ya, pangkat bilangan bulat negatif. Masih ingat nggak? A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Ya kan? Kalau pangkatnya negatif, begitu ke bawah jadi positif. Sebaliknya, kalau di sininya positif, dipindahin ke bawah menjadi negatif. Gitu. Jadi kan ini A pangkat 2 di bawah. Kita pindahin ke atas. Jadi A pangkat min 2. Ya. Jadi kalau di bawahnya dia positif, begitu ke atas dia jadi negatif. Begitu juga kalau di bawah negatif, dia pindah ke atas jadi positif. Tinggal dibalik seperti itu aja, diganti tandanya. Ya. Nah, A pangkat 3 per 2 dikali B pangkat 3, kemudian dikali A pangkat, ini B pangkat 2 ya. A pangkat 3 per 2 dikali B pangkat 2 dikali A pangkat min 2. Di sini ada A pangkat 3 per 2 dengan A pangkat min 2. Berarti ini bisa kita jadikan 1. Ya. Pangkat 3 per 2 dengan pangkat min 2. Nah, ini kita hitung 3 per 2 dikurang. Nah, 2-nya kita ganti 4 per 2. 3 per 2 dikurang 4 per 2. Maka menjadi 1 per 2. Min 1 per 2 ya. 3 per 2 dikurang 4 per 2 itu menjadi min 1 per 2. Jadi di sini A pangkat min 1 per 2. B pangkat 2. Ya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Masih kurang jelas ya. Oke, kita coba di sini. A pangkat 3, B pangkat setengah, nah akar, ini akar
pangkat 2 dari B pangkat 3, langsung kita ubah aja ya. Menjadi B pangkat berapa? 3 per 2 ya. Nah, per A pangkat 2. Ini sudah A pangkat B, A pangkat 3B dipangkatkan setengah, berarti ini bisa masing-masing kita pangkatkan setengah. Ini menjadi A pangkat 3 dipangkatkan setengah, dikali B pangkat setengah, dikali B pangkat 3 per 2. Nah, ini per A pangkat 2 kita pindahkan ke atas menjadi A pangkat min 2. Gitu. Ya. Sama dengan, ini sudah pangkat dipangkatkan berarti menjadi A pangkat dikalikan 3 dikali setengah, yaitu 3 per 2. B pangkat setengah kali B pangkat 3 per 2, berarti ini ditambahkan. Setengah ditambah 3 per 2, menjadi 4 per 2. Berarti menjadi B pangkat 4 per 2, berarti B pangkat 2. Ya. Sampai sini paham? Paham, Bu. Kemudian A pangkat 3 per 2, ada lagi A pangkat min 2. Berarti ini kan sudah dikalikan, itu berarti kan ditambah ya. A pangkat 3 per 2, ini kan dikali A pangkat min 2. Berarti ditambah. Pangkatnya ditambah. Ditambah min 2 itu kan sama dengan dikurang 2 kan? Ya enggak? Gitu. Ya? Paham nggak sampai sini? Paham, Bu. Atau di sini nih, ini kan per ya. Per itu kan dibagi. Kalau dibagi, berarti pangkatnya dikurang kan? Ya enggak? Iya, Bu. Nah, berarti kan ini menjadi dikurang 2 gitu loh. Kan A pangkat 3 per 2 dibagi A pangkat 2. Berarti A pangkat 3 per 2 dikurang 2. Ya kan? Sampai situ? Jadi sama dengan, nah 3 per 2 itu kan 3 per 2, kalau dikurang 2, itu kan bisa kita tulis menjadi 3 per 2 dikurang 4 per 2. 2 itu kan 4 per 2 kan? Iya, Bu. Nah, jadi 3 per 2 dikurang 4 per 2. 3 dikurang 4. Hasilnya berapa? Min 1 per 2. Nah, ini berarti menjadi A pangkat min 1 per 2, B pangkat 2. Gitu. Oke, sampai sini? Nah, kalau mau, ini bisa diubah lagi nih. Menjadi, ini kan kalau pangkat negatif itu namanya pangkat tak sebenarnya. Kita ubah menjadi pangkat positif. B pangkat 2 per A pangkat setengah. Oh, jadi pangkat setengah? Karena ininya negatif. Kalau mau diturunin, maka berubah tanda jadi positif. Itu. Nah, ini masih bisa juga kita ubah. Kalau misalkan soalnya pilihan ganda ternyata nggak ada. Bisa aja ditulisnya dalam bentuk seperti ini. B pangkat 2 per akar A. Gitu. Ya. Jadi ini B pangkat 2 per akar A. Kan ini pangkatnya 1A pangkat 1, 2-nya adalah akar 2. Akar 2 tidak ditulis, maka menjadi akar A saja. Oke? Gimana? Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Coba siapa yang bisa ya, kalian kerjakan dulu. Coba kamu ubah dalam bentuk yang paling sederhana.
Yang bisa jawab dapat poin. Hasilnya berapa? 81 pangkat 3/4. Kita ubah 81-nya jadi bilangan berpangkat. Coba 81 itu berapa pangkat berapa? 9 pangkat 2, Bu. Oke, 9 pangkat 2 boleh. Tapi ada nggak yang lebih sederhana lagi? 81 jadi bilangan berpangkat 3 pangkat 4. Ah, iya ya. 3 pangkat 4. Nih, jadi gini. Kalau kamu membuat 9 pangkat 2, ini nggak salah. 81 itu memang 9 pangkat 2. Tapi 9 itu sendiri masih bisa kita buat menjadi 3 pangkat 2. Maka menjadi 3 pangkat 2 dipangkatkan 2. Jadi 3 pangkat 4. Ya. Jadi 81 itu lebih sederhananya kita buat menjadi 3 pangkat 4. Nah, dari sini. Jadi kalau gitu menjadi apa? 3 pangkat 81 pangkat 3/4 sama dengan? 3/4 pangkat 3 pangkat 4. 3. Ya, 3 pangkat 4. 3 pangkat 4. Pangkat 3/4. Ya, pangkat 3/4. Jadi berapa? Sama dengan 3 pangkat 3. Sama dengan 3 pangkat 4 kali 3 Iya. per 4. 4-nya coret sama dengan 3 pangkat 3 sama dengan 27. Iya, 27. Ini siapa yang jawab? Nisha. Ya, Nisha. Ya, seperti itu ya. Yang lain bagaimana? Sudah bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, kita coba soal kedua. Nah, berapa ini hasilnya? Coba April. April. Raihan. Salsa. Ditambah, Bu. 2 pangkat 3/2 ditambah 5/2, Bu. Iya, betul. Ya, jadi hasilnya berapa? 2 pangkat 3/2 ditambah 5/2. Maka ini 2 pangkat berapa hasilnya? 2 pangkat 8/2. 2 pangkat 8/2. Iya, 8/2-nya berapa? 4, Bu. Iya, 4. 4, Bu. 2 pangkat 4 berapa? 16. 16. Jangan 8 lagi ya. Kan 2 pangkat 4, 2 kali 2 kali 2 kali 2. Oke? Sekarang nomor 3. 9 pangkat 2/3 dibagi 9 pangkat 1/3. 9 pangkat 2/3 dikali 3/1. Nah, ini dibagi. Kalau dibagi, diapakan? Dibalik. Dikurang, Bu. Iya, Kurang, Bu. Dikurang ya. Jadi 9 pangkat. Nah, jadi 9 pangkat berapa? 1/3. Ya, 1/3. Nah, berapa ini? 9 pangkat 1/3 hasilnya? 9 pangkat 3. 9 pangkat 1/3 hasilnya berapa? 9 pangkat 3. 9? 3. 9 pangkat 1/3 berapa hasilnya? 9 pangkat 3. Bu. Hah? 9 pangkat 3. Pangkat 3. Kalau 9 pangkat 3 sama 9 pangkat 1/3 sama apa beda? Sama. Nah, kita lihat ya. Kalau 9 pangkat 3 itu kan artinya 9 kali 9 kali 9.
Kalau 9 pangkat 1/3 itu berarti akar pangkat 3 dari 9 pangkat 1. Nah, sama nggak hasilnya kalau seperti itu? Beda, Bu. Beda, ya hati-hati. Kan yang satunya aja ini pangkat 3, yang ini pangkat 1/3. Jadi tentu saja hasilnya berbeda. Nah, ini berarti berapa nih? Nah, 9 itu udah sederhana belum? Belum, Bu. Bisa kita ubah jadi berapa? 3. Iya, 3 pangkat 2. ya, 3 pangkat 2 dipangkatkan 1/3. Maka ini menjadi 3 pangkat 3. ini udah dipangkatkan 2 dipangkatkan 1/3. Berarti pangkatnya kali. Berarti jadi 3 pangkat 2 dikali 1/3 berapa? 2 kali 1/3 berarti 2 kali 1 hasilnya 2. 2 dibagi 3. Jadi 2/3. Oke. Gitu. Ya, ini kalau dalam bentuk pangkat pecahan. Kalau diminta ubah dalam bentuk akar. Nah, kalau diminta ubah dalam bentuk akar jadi gimana? Kalau diminta ubah bentuk akar. Ayo. Tadi sudah. Bentuk akarnya jadi gimana? Akar pangkat. Di sininya berapa nih? 2. Penyebutnya berapa? 3. 3. 3. Berarti ini 3 pangkat 2. pangkat 2. 2 ya. 2. 3 yang ini ke sini. Oh iya. 2 ini ke sini. Gitu. Ya, jangan terbalik. Terakhir nomor 4. Akar dari 4P pangkat 6 Q pangkat 4. Ya, ini bisa satu-satu nih. Jadi akar 4 dikali akar P pangkat 6 dikali akar Q pangkat 4. Ya. Akar 4 berapa? Akar 4 berapa? 2. 2. Nah, ini jadi gimana? Eh, P pangkat 6. 6. Kalau akarnya nggak ada tulisannya, di sininya berapa ini angkanya? Ayo. Berdasarkan kesepakatan, kalau angka 2 tidak perlu ditulis. Berarti di sini angka berapa? 3. Berdasarkan kesepakatan, akar pangkat 2 di sininya tidak perlu ditulis. Berarti di sininya berapa? Ini kan nggak ditulis. Berarti di sini berapa? 2. Ini kalau seperti ini 2 ini. Kan nggak ditulis. Kalau 3 kan ditulis. Kalau 4 ditulis. 5 ditulis. Pokoknya selain 2 itu ditulis. Tapi kalau 2 nggak ditulis. Ini 2, ini 2, ini 2. Nggak ditulis. Berarti ini sebenarnya akar pangkat 2 dari P pangkat 6. Berarti di sini P pangkat 6 per 2. Ini juga Q pangkat 4 per 2. Maka ini menjadi berapa? 2 kali P pangkat 6 per 2 berapa? 3. 3. Pangkat 3. Q pangkat 4 per 2 berapa? 2. G pangkat 2. Itu bukan G ya, ini Q. Oh. Ini berarti hasilnya berapa? 2 kali P pangkat 3 kali Q pangkat 2. Maka menjadi 2 P pangkat 3 Q pangkat 2. Bisa nggak?
Paham, Bu. Cukup. Oke ya? Sudah? Ya, Bu. Cukup? Cukup. Ya, kalau cukup berarti Ibu akhiri. Tapi sebelum Ibu akhiri, coba Ibu mau kesimpulan dari salah seorang di antara kalian tentang rumus bilangan berpangkat. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Oke, bagus. Nomor 2-nya, Kalbi. A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M dikali N sama dengan A pangkat MN. Ya. Nah, sekarang yang ini. Coba Rika. Ya, Bu. Ya, kamu baca. Yang ini. K pangkat A per B dikali K pangkat C per D sama dengan K pangkat A per B tak ditambah C per D. Ya, bagus. Sekarang Rizky Firdaus. K pangkat A per B dibagi K pangkat C per D sama dengan K pangkat A per B dikurang C per D. Ya. Yang terakhir, Safara, Rizky Ardia. Ya, Bu. Ya, Rizky Ardia. Yang ini. Jenny. Iya, Bu. Ayo, coba dibaca yang terakhir. K dipangkatkan A per B dipangkatkan C per D. Ya, sama dengan K pangkat A per B dikali C per D. ya, benar, bagus. Dah, alhamdulillahirobbil alamin ya. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami. Jangan lupa bagi yang belum menyetorkan tugas pertemuan 1 segera disetorkan. Kemudian ada latihan di pertemuan kedua ini ya. Ya, silakan dikerjakan. Apabila ada kendala, tolong disampaikan. Demikian yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Lebih kurangnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.